Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama kami Dapodik Official. Dalam pertemuan kita kali ini atau video kita kali ini, admin akan mencoba bagaimana cara menghilangkan data invalid pasca pengunduhan atau penginstalan Dapodik versi 2023 ya. Langkah yang pertama tentu kita terlebih dahulu membuka aplikasi Dapodik ya. Oke, inilah kira-kira tampilan daripada versi 2023 ya. Untuk mengetahui data invalid, tentu kita menuju ke menu validasi lokal. Oke, di sini kita cek satu persatu semua item yang ada di menu beranda ya. Ini terlihat ada beberapa data invalid ya, terutama di bagian sarana dan prasarana ya. Itu ada sekitar 604 ya. Tadi ini kebetulan saya sudah melakukan perbaikan di beberapa menu ya, terutama tadi menu sekolah sudah saya perbaiki ya. Tadi di menu sekolah ini terdapat pengisian data anti korupsi ya, yang di sini ya, yang instrumen KPK ya. Tapi tadi sudah saya isi, makanya data sekolah sudah nol ya, invalidnya sudah nol. Kemudian untuk Sarpras ya, untuk Sarpras kita lihat ya. Jadi ini kita urutkan ya, kita melakukan perbaikan itu dari atas sampai ke bawah itu kalau bisa berurut ya, sehingga bisa tertata rapi ya, dimulai dari sekolah, Sarpras, peserta didik, GTK, rombel, pembelajaran, nilai dan referensi ya. Ini kebetulan sekolah sudah, kemudian kita masuk ke Sarpras. Nah, di sini adalah yang cukup melelahkan kita ya sebagai operator, karena data yang rentan paling banyak invalid itu terdapat di bagian Sarpras ya. Jadi setelah kita cek Sarpras ya, di sini terkena di data periodik ya. Jadi kita lihat ya, data periodik alat jenis sarana, kursi dan meja tamu yang berada di ruang capsek ya. Jadi yang kita lihat di sini adalah ruangnya saja ya. Kalau Sarpras yang ada di ruang itu tidak perlu, yang perlu kita cek itu adalah nama ruangnya yang ada di paling ujung ya. Sebagai contoh, ini adalah kursi meja tamu ada di ruang capsek ya. Ini ruang capsek, ruang capsek ya. Jadi artinya sarana dan prasarana yang ada di ruang capsek ini harus kita isi data periodiknya ya. Caranya adalah kita melihat nama ruangnya saja ya. Jadi di sini kita admin akan mencontohkan terlebih dahulu di ruang capsek ya. Ya, jadi caranya adalah kita lihat di bagian Sarpras ya. Kemudian kita pilih di bagian bawah ini ya. Jadi bukan tanah, bukan ruang, tetapi dia ada di bagian alat ya, yang gambarnya sepeda motor ini. Alat. Kemudian kita pilih ruang capsek ya. Jadi bukan berarti dia ruang kita pilih di menu ruang, bukan ya. Jadi dia ada di menu alat angkutan ya, alat angkutan dan buku ya. Di situ kita lihat ya, kita lihat tadi di ruang capsek. Kita pelan-pelan cari namanya ruang capsek ini ya teman-teman ya.
Ini adalah ruang capsek ya. Ini ya, ruang capsek, R capsek ya. Kalau saya singkat ruang itu R ya. Kemudian kita lihat di sini adalah R capsek di sini. Ini ya, ini teman-teman, terlihat yang warna hijau. Kemudian kita klik. Kemudian di sini muncul R capsek, kemudian kita klik tanda tambah yang ada di sebelah kiri. Maka inilah data sarana prasarana yang perlu kita benahi atau perlu kita isikan data prodiknya ya. Ini semua yang ada di ruang capsek ini kita isikan saja semuanya ya. Ini terlihat yang belum diisi ini harus kita isi ya. Jadi yang invalid tadi itu adalah sudah bisa dipastikan adalah data yang keterangannya jumlah totalnya belum diisi, kemudian jumlah like-nya ini baik berarti ya, jumlah baiknya belum diisi, kemudian jumlah rusak juga belum diisi ya. Ini ya contohnya jam dinding ini ya, dipastikan tadi ada di data yang invalid ya. Jadi kita tidak usah cek lagi, kita langsung centang semua saja. Kita pastikan jumlahnya ini, jumlah totalnya, jumlah like-nya atau jumlah rusaknya kita pastikan semua sudah terisi. Oke, kita mulai dari jam dinding. Caranya adalah kita menu aksi, kemudian data periodik ya. Nah, ini jumlah totalnya ini 1, kemudian jumlah like-nya ini ya. Ini harusnya baik ini ya, dari tahun ke tahun nggak berubah ini tulisannya tertulis like itu. Kita cocokkan ya jumlah totalnya, kemudian jumlah baiknya kita samakan, kemudian kita simpan. Oke, kemudian yang berikutnya ya, komputer juga menu aksi, data prodik, kita pilih samakan ya, jumlah total dengan jumlah baik itu kita samakan, simpan. Kemudian kursi meja tamu ya, kursi meja tamu kita prodiknya kita samakan jumlahnya ya. Jumlah ini terserah situasi ataupun keadaan yang ada di sekolah rekan-rekan masing-masing ya. Kemudian ini lagi data prodik kita bikin 1, kita samakan. Oke, jadi ini di atas sudah terlihat ya. Kemudian di sini lagi papan statistik ya, kita samakan. Oke, kemudian samakan 1, kemudian berikutnya 1 ya. Jadi ini 1, kenapa saya tulis 1? Karena di atas jumlah totalnya 1 ya. Jadi kalau rekan-rekan membuat di sini 2 atau 5, di sini juga 2 atau 5 ya. Oke, di sini sudah terisi semua ya teman-teman ya. Sudah terisi. Ini kebetulan 0 ya, saya ganti jadi 1. Oke, juga 0, gantikan 1. Oke ya, di sini sudah semua sarana yang ada di ruang kepala sekolah atau R capsek ini semua sudah ada jumlah totalnya, jumlah baiknya, kemudian jumlah rusaknya ya. Ini sudah ada ya. Jadi setelah ini sudah kita isi, kemudian kita cek, oke, validasi lokal ini ya, yang yang invalid tadi ya, kursi meja papan yang sudah kita isikan, kemudian kita coba refresh. Nah, kemudian sudah hilang ya. Berikutnya juga seperti itu, kita lihat juga data prodik berikutnya yaitu R guru ya. R guru artinya ruang guru ya. Kita seperti yang admin katakan tadi, kita tidak perlu melihat jenis sarananya ini, misalnya papan tulis, papan statistik, kursi meja, tidak usah. Kita cukup melihat ruang guru atau ruang yang ada di bagian kanan ya, ruang guru. Oke, kita lihat kembali ke menu alat angkutan yang ada di bawah ruang ya, yang simbolnya sepeda motor ya, ruang guru.
ini, kemudian kita ganti ke ruang guru. Oke, jadi jika posisinya seperti ini ya, kita tinggal cek tanda tambah ya, maka akan muncul semuanya ya, kita pastikan. Nah, di sini adalah letak daripada invalidnya data kita, karena di sini belum diisi ya. Oke, di sini belum diisi, jadi kita isikan saja semua ruang guru ya. Jam dinding ya, jam dinding, kemudian kita tiprodik berapa ya, 1 kita samakan. Kemudian kursi meja tamu di ruang guru berapa. Oke, data prodik kita samakan saja ya, tergantung kondisi yang ada di lapangan ya. Oke, kemudian ini apa ya, ini kursi guru ya, kursi guru ini kebetulan 1 ya, yang lama ini ya, ini salah ini ya. Jadi kita ganti kursi guru yang ada di ruang guru itu berapa ya kira-kira ya. Jadi saya buat saja 40 karena tidak logika ya, kursi guru yang ada di ruang guru itu 1 kan tidak logika ya. Kemudian kursi kerja juga saya ganti ke 40, samakan dengan tadi ya. Oke, kemudian lemari ya akan diisi. Lemari itu berapa ya totalnya ya, kita buat loker ya, kalau saya itu loker ya, jadi ada sekitar 5 ya lokernya ya. Oke, kemudian meja guru juga ya, kalau meja guru kita sesuaikan tadi 40 ya. Meja sirkulasi ya, sirkulasi kita 1 saja. Kemudian papan pengumuman di ruang guru itu ada 1, papan statistik juga 1, kemudian papan tulis juga 1 ya, ini ruang guru ya. Kemudian simbol kenegaraan itu 1 ya, simbol kendaraan ini burung Garuda ya, seperti burung Garuda atau apalah. Dan tempat cuci tangan kan 1, dan tempat sampah juga 1. Oke, kita cek lagi ke kanan ya. Nah, ini sudah terisi semua ya, sudah terisi untuk surprise yang ada di ruang guru ya. Kemudian kita lakukan replace. Oke, hilang ya semua ya teman-teman ya. Jadi semua juga seperti itu ya. Jadi untuk berikutnya juga seperti itu. Oke ya, kita di sini apalagi lab fisika ya, kita tinggal ikuti saja lab fisika. Kemudian apalagi habis lab fisika masuk ke ruang kelas ini, ruang nama kelas ya kan. Jadi kita gor ya, jadi kita cukup melihat ruang besarnya saja ya, seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu melihat misalnya di ruang fisika plat itu nggak perlu, kita cek aja langsung ke ruang fisika ya. Kemudian berikutnya ruang SKS ya, kemudian gor ya, apa aja sarana yang ada di gor ini ya, antara lain ini peralatan atletik, peralatan keterampilan, kemudian pengeras suara ya. Jadi kita cukup memilih nama besar daripada ruang tersebut ya. Oke, kemudian untuk kira-kira ini ya, seperti itu ya, dilanjutkan ya. Jadi kita harus isinya satu persatu. Kemudian untuk peserta didik ya, untuk peserta didik ini kenapa
invalid ya. Peserta didiknya invalid yaitu karena saya belum menaikkan kelas ya, makanya di sini terlihat data invalid sebanyak 201 ya. Kenapa 201? Karena kelas 11 dan 12 yang sekarang setelah dinaikkan itu berjumlah 200 ya. Jadi yang jumlah siswa yang tinggal itu sekarang 200 ya, dan satu lagi itu adalah rombelnya ya. Yang 200 itu belum masuk ke dalam rombel, makanya dia berjumlah invalid itu sebanyak 201 di sini terbaca ya. Artinya siswa yang tinggal itu berapa ditambahkan dengan rombelnya ya. Jadi kalau rekan-rekan jumlah siswanya yang tinggal setelah kelas 12 sudah lulus itu misalnya 300, maka di invalid ini akan terbaca 301 ya. Atau mungkin siswa yang tinggal kelas kelas 11 12 yang udah kita naikkan itu 100, maka invalid di peserta didik ini pasti akan 101 ya, ditambah dengan data siswa tersebut belum masuk ke dalam rombel ya, seperti itu ya. Oke, mungkin kemudian rombel jadwal ya tentu masih kosong ya ini karena datanya belum saya naikkan. Ya, mungkin itu saya dulu sampai di bagian sarana prasarana ya untuk bagian peserta didik nanti. Kemudian GTK, rombel juga nanti saya akan buatkan sebuah video lagi ya. Ini hanya sampai dengan Satpras terlebih dahulu ya. Itulah kira-kira caranya ya untuk mengatasi invalid terkhusus bagian sarana dan prasarana ya. Itulah video yang kami sampaikan. Bila video ini bermanfaat, tolong dibantu untuk subscribe, like, and comment, dan juga share ke kawan-kawan kita yang lain sebagai pengingat ya, kita melakukan pembenahan terhadap data yang invalid ya. Demikian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.